Yo, what's up everybody? Balik lagi di channelnya Reza Kusuma Putra. So oke guys, di video kali ini gua akan nge-review si Roxy alias Aerox 155 punya gua. Ya, Aerox 155 punya gua ini udah gua beli dari tahun 2017. Jadi gua beli ketika pertama kali Aerox itu sudah launching. Tuh gua udah kepincut banget pengen beli motor ini, dan sampai sekarang ya dia masih ada di tangan gua. Dari beberapa kali gua ganti Nuvo, ya sebelumnya gua pakai Nuvo juga ya. Sebelum gua pakai Aerox, sampai akhirnya gua nambah Nuvo lagi, sampai akhirnya Nuvonya udah gua jual lagi, Aerox masih tetap bertahan. Ya kenapa? Karena Aerox ini kapasitas mesinnya menurut gua paling pas banget untuk sebuah Matic ya. Di video kali ini gua akan nge-review modifikasi apa aja sih yang udah gua terapin di Aerox 155 dari pertama gua beli sampai akhirnya jadi sampai sekarang ini. Jadi ya dulu perkembangan modifikasinya itu cukup lama lah ya, dari 2017 sampai sekarang. Tapi alhamdulillah ya, modifikasinya nggak gitu-gitu aja. Ya gitu-gitu aja sih. Maksudnya partsnya itu ada bertambah kualitasnya. Jadi nggak selalu menggunakan parts-parts yang lama. Jadi selalu ada pembaruan, dan ya akan gua review dari dulu sampai sekarang kondisinya. Dan kita langsung cek aja, ini dia videonya. So oke guys, jadi ya kita akan mereview dari awal pertama kali si Roxy ini gua beli ya. Jadi dulu waktu pertama kali si Roxy gua beli itu kondisinya tentu aja dari baru dan masih standar. Kemudian setelah beberapa bulan gua putusin buat ngeganti dengan Master Rem Brembo GP CNC, dan itu KW ya, KW dari Thailand kalau nggak salah. Untuk kualitas waktu itu gua kayak masih masih seneng banget ya ngolah-ngolahin barang-barang KW yang menurut gua itu bagus ya, karena ada beberapa juga barang-barang KW yang memang bener-bener barangnya itu jelek banget gitu loh. Nah kebetulan yang emang Brembo GP CNC yang gua pakai waktu itu menurut gua kualitasnya cukup lumayan, karena waktu itu Brembo GP CNC-nya sempet gua bawa riding ke Bromo. Waktu itu kalau nggak salah kurang lebih pulang pergi dari Bandar Lampung itu sekitar 2000 km. Mungkin buat kalian yang udah follow gua di Instagram dan juga sudah subscribe gua dari lama, itu tau lah ya gimana waktu itu gua touring ke Bromo. Vlognya juga ada, kalian boleh search aja itu. Kalau nggak salah touringnya itu di tahun 2017 ya. Dan itu parts pertama yang gua ganti untuk bagian pengereman ya. Pas ke Bromo itu juga kalau nggak salah gua ganti shock breaker belakang YSS, dan itu bukan untuk Aerox, aslinya itu untuk Nuvo. Kenapa gua ganti pakai punya Nuvo? Karena kebetulan Aerox itu cukup tinggi ya dia motornya, jadi antara jok dan ke tanah itu jaraknya cukup tinggi. Gue waktu itu agak sedikit kesulitan, agak jinjit lah gitu makainya ya. Jadi gue putusin untuk pakai punya Nuvo yang ukuran shock belakangnya itu lebih pendek dari bawaan Aerox. Jadi itu sebabnya gue ganti punya Nuvo, dan itu ISS tabung GOG yang barangnya sekarang kelihatannya udah cukup rare. Cuman sayangnya waktu gua ke Bromo itu shock belakangnya bocor sebelah ya. Pas waktu gua ke Bromo itu kalau nggak salah pertama kali gua kesana itu gua ke Bandung dulu. Waktu itu ada acara Thai Rides ya, Thai Rides di Bandung. Gua stay di Bandung selama beberapa hari, kemudian akhirnya gua melanjutkan perjalanan ke Bromo dengan Irwan waktu itu ya. Mungkin kalian udah pada tahu lah ya. Dan pada saat di Bandung shock belakang tiba-tiba bocor, dan itu pertama kalinya gua bawa touring. Jadi ya gua nggak tahu sih penyebabnya apa. Mungkin karena emang shocknya itu bukan peruntukannya, jadi ya mungkin bebannya lebih berat kali ya daripada Nuvo. Jadi shocknya kurang mampu meredam getaran yang lebih berat. Menurut gua sih kayak gitu ya. Untuk selang remnya waktu itu kalau nggak salah gue pakai Morin original, kemudian kaliper masih standar waktu itu. Ya, kaliper masih standar,
terus spion ya, waktu itu spion gua ganti pakai punya Klik 150 original. Waktu itu masih jarang banget orang pakai spion Klik 150 yang original, karena waktu itu juga kalau nggak salah barangnya itu baru masuk ke pasar Indonesia kalau nggak salah ya. Kalau sekarang kan udah ada HMA-nya, udah ada yang karbon, ya macam-macam lah kalau sekarang, karena penjualannya cukup lumayan untuk spion Klik 150 sampai akhirnya sekarang banyak yang pakai. Oke, kita lanjut. Modifikasinya waktu itu cuman itu ya. Terus kemudian itu belum sampai ke karbon ya. Belum sampai ke carbon fiber, waktu itu baru kemudian cat velg. Terus lagi waktu itu si master rem kebetulan sudah seperangkat sama handle kirinya. Jadi waktu itu belinya itu seperangkat kanan kiri. Gue ganti kaliper waktu itu kaliper Brembo KW Thailand ya, supaya sama lah ya. Dan sama-sama CNC, waktu itu 4 piston 1 pin, yaitu dia PNP, jadi udah sama bracketnya juga. Penjualannya memang nggak sama bracketnya, tapi gue beli bracket yang PNP untuk disnya ya, dis standar ukuran 230. Jadi waktu itu PNP. Kemudian juga gue beli quick release mereknya apa ya, pokoknya yang harganya 400.000 apa 350 lah itu waktu itu. Memang nggak fungsi-fungsi banget sih ya, emang untuk bener-bener cuman untuk aksesoris aja waktu itu. Oh ya, gue juga sempet ganti gas spontan KTC. Nah, gas spontan KTC itu gue ganti juga waktu ke Bromo. Waktu ke Bromo gas spontan KTC itu berat banget ya, parah, itu berat banget. Sampai akhirnya gue cek setelah pulang dari Bromo, ternyata seling gas di gas spontannya itu udah mulai putus beberapa. Ya alhamdulillahnya nggak putus waktu di perjalanan ke Bromo itu ya. Dan sampai akhirnya gue lepas si gas spontan KTC karena terlalu berat itu tarikan gas. Gue nggak tahu, itu gue udah beberapa kali ganti kabel gas, gue ganti seling gasnya juga masih tetap aja berat. Gue juga nggak tahu itu kenapa jadi berat ya. Mungkin karena dia nggak ada pelindung air gitu ya. Kalau menurut feeling gue itu karena nggak ada pelindung air, jadi air itu tetap masuk ke dalam seling gas, jadi ngebuat karatan mungkin ya di dalam tali gasnya itu, jadi dia agak sedikit berat. Gue juga nggak tahu lah kenapa itu. Tetap beberapa kali gue bersihin juga tetap dia kayak gitu lagi, bakal jadi berat lagi. Dan sampai akhirnya gue jual juga ya. Stok belakang masih tetap bertahan ya, sampai akhirnya motor Aerox itu mangkrak karena waktu itu gue beli Nuvo. Jadi gue lebih fokus ke Nuvo waktu itu ya. Jadi gue ngerestorasi Nuvo. Akhirnya Aerox itu selama beberapa bulan, ya hampir setahun kalau nggak salah, dia nggak pernah gue pakai selama gue ngebangun si Nuvo. Sampai akhirnya Nuvonya juga gue jual lagi sekarang. Terus kita lanjut untuk modifikasi Roxy sampai sekarang. Dan setelah Nuvo dijual dan selama Nuvo itu gue pakai untuk harian, si Roxy juga waktu itu gue sempetin untuk modif beberapa. Dan akhirnya selama gue ngebangun Nuvo, gue juga ngumpulin untuk beli. Nah ini yang menarik nih, akhirnya gue beli Brembo RCS 14 original ya. Ini adalah Brembo original, cuman waktu itu gue belinya second. Waktu itu gue belinya second, masa udah beli KW lagi kan, enggak lah. Jadi gue waktu itu belinya second. Jadi kalau buat kalian mungkin yang udah tahu ya, gue waktu itu beli di bekas motornya Adi Kurta. Dan kalipernya gue pakai 4 piston 1 pin ya, dua-duanya original dan dalam kondisi yang baik. Dan untuk memasang kaliper di shock depan Aerox itu gue butuh bracket custom, yang waktu itu gue custom di Agus Bingung ya. Buat beberapa kalian mungkin ada yang sudah tahu Agus Bingung di Instagram, dia juga bisa custom bracket kaliper, bracket steering damper, pokoknya lain-lain lah, macam-macam banyak. Kalian boleh cek aja Instagramnya. Dan waktu itu gue juga pasang disc 7 speed ukuran 245 mm. Untuk bagian atas nih ya, bagian atas ya kalian bisa lihat ini ya, master rem pakai RCS 14 yang lama, tipe lama, bukan yang Corsa Corta, yang masih yang tipe lama, karena untuk Corsa Corta itu terlalu besar menurut gue.
Dan untuk fitmentnya ini gua sesuaiin ya seminimalis mungkin coakannya. Jadi gua nggak pengen ada coakan yang terlalu besar. Udah gua bahas kemarin waktu gua bikin video bracket spion ya untuk si Roxy. Untuk spion ternyata masih ada yang belum tahu. Ini gua spion pakai Click 150 original Thailand ya. Dan baut-baut yang dulunya pakai gold sekarang udah gua ganti pakai chrome supaya lebih lebih minimalis, nggak terlalu banyak warna ya kan. Jadi gua udah ganti semuanya ya, hampir semua lah. Yang goldnya ya, bukan yang standarnya. Kalau yang standarnya masih ada banyak yang belum keganti. Yang gold udah gua ganti semua baut-bautnya. Jadi udah nggak ada yang gold lagi, sekarang udah pakai yang tipe chrome. Untuk bagian atas itu, bagian bawah velg itu udah gua cat warna hitam mengkilat lah ya ini. Yang tadinya gold, gua cat lagi pakai warna hitam mengkilat supaya lebih sangar ya. Kalau gold itu sekarang udah banyak banget yang pakai, jadi males lah kayaknya, udah pasaran banget. Kemudian asrodanya, asroda udah gua ganti yang stainless juga, yang model 2 kunci, yang model baru lah ya, yang Payu punya. Kemudian, nah ini selang rem nih, menarik nih. Selang rem ini gua custom. Jadi ini selang rem aslinya Hell original ya. Ini bukan Hell yang KW kali ya. Emang ada Hell KW ya? Ya ini Hellnya Hell original. Kemudian gua custom pakai fittingan sweet dan aktif untuk bisa gua pasang supaya nggak terlalu monoton gitu loh selang remnya. Jadi gua bentuk modelnya sedemikian rupa jadi kayak yang bisa kalian lihat sekarang ini. Dan bagian karbonannya nih, nah ini dia. Ini karbonan yang dulunya gua cuman pasang di bagian tameng knalpot, cover radiator, kemudian cover filter dan cover CVT. Itu udah gua tambah di bagian cover tangki, cover konsol ya, walaupun nggak kelihatan lah ya karena dia bentuknya ke bawah gini. Itu cover konsol. Kemudian di bagian depan itu dia ada di bagian kumis ya, itu gua karbon juga. Mungkin kalian bisa lihat ya, ada beberapa part. Sebenarnya gue pengen nambah lagi nih karbonan nih sebetulnya ya. Cuman ya nanti kita lihat budgetnya dulu. Karena untuk merawat carbon fiber ini cukup sulit. Kemudian apa lagi nih? Ditutup radiator ini gue ganti yang ada jarum temperaturnya. Itu dari Day One. Kalau nggak salah ya, iya ya, dari Day One ya, kalian bisa lihat sendiri lah ya di video cuplikannya. Bagian atasnya lagi itu jok. Nah, jok ini udah gua ganti. Tadinya sobek ya, mungkin yang udah follow Instagram gua tahu. Tadinya sobek karena memang pemakaian udah lama ya, udah hampir 4 tahun juga sobek. Kemudian gua ganti dengan yang original lagi. Jadi ini joknya ini original Aerox tahun 2019. Ya, jadi gitu aja penjelasan gue tentang si Roxy dari dulu sampai akhirnya kayak sekarang. Sebetulnya motor ini tadinya pengen gue jual kalau harganya cocok ya. Gue pengen ganti Honda PCX yang 150 CBU. Gue pengen banget ganti, atau mungkin nanti kalau ada rezeki pasti gue tambah. Sebetulnya antara mau beli Nuvo lagi atau PCX 150 CBU ya. Kita lihat aja nanti. Motor itu sebetulnya Roxy dengan kondisi yang sekarang itu gue pengen jual di harga 25 juta. Ya pasti bakal nggak ada yang mau karena motor tahun 2017 dijual dengan harga 25 juta. Ya tapi dilihat juga parts-parts yang udah terpasangnya seperti apa dong ya kan. Tapi kalau misalnya pengen tanpa Brembo, full Brembo, selang rem, master rem Brembo, selang rem dan kaliper, itu gue pengen lepas di angka 20 juta aja nggak apa-apa. Kondisi motor sangat baik ya. Untuk CVT juga udah gue upgrade kan kemarin, performanya jadi agak lumayan. Kondisi motor itu sangat baik. Jadi ya tinggal gas aja, tinggal pakai. Mungkin minusnya kalau orang-orang yang belum terbiasa dengan shock yang keras. Ya shocknya memang cukup keras ya. Dari awal gue beli emang keras, sampai akhirnya bocor juga sama sih, tetap cukup keras bantingannya gitu loh. Jadi ya begitulah. So oke guys, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Buat kalian ada yang mau nanya-nanya tentang motor gua, ya kali aja ada yang mau nanya lah ya, tulisin aja di bawah
di kolom komentar. Nanti pasti akan gue bantu jawab komentar-komentar yang mungkin bisa gue jawab lah ya pertanyaannya. Asal jangan nanya yang aneh-aneh ya di luar konteks motor. Ya, jadi gitu aja untuk video gue kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel gue untuk melihat video terbaru dari gue selanjutnya. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.